Selamat sore. Kali ini kita akan bicara mengenai sisa konsepsi. Itu kita sering sebut kejadian pada kehamilan maupun pasca kuretasi atau pemakaian obat. Jadi sisa konsepsi ini sering kita temukan pada praktik sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan dengan topik sisa konsepsi, ada baiknya kita harus mengetahui dulu bagaimana daripada kafum uteri yang normal. Ini sengaja saya beri kafum uteri ini dengan ada IUD di dalam. Itu sengaja bahwa IUD ini persis di dalam kafum uteri, dan saya memastikan bahwa batas antara endometrium dengan myometrium yang kita sebut junctional zone-nya itu bagus. Jadi kalau sisa konsepsi kita bicara, jadi ada di dalam kafum uteri. Sisa konsepsi ini diperkirakan itu kejadiannya 1-5% pada persalinan normal, baik pervagina maupun pasca bedah sesar. Sering terjadi pada keguguran di usia kehamilan trimester pertama dan kedua. Kemudian pasca persalinan spontan itu juga sering kita temukan, apalagi yang pasca persalinan spontan pervaginam diikuti dengan pengeluaran plasenta secara manual, kemudian kita kuret dan misalnya sering masih ada sisa. Kemudian ada yang pada kasus dengan plasenta akreta parsial, ataupun misalnya ada hambatan lainnya, misalnya ada miom, itu juga pengeluarannya kita kadang tidak bisa secara baik. Kemudian pada trimester, baik trimester pertama maupun kedua, itu kalau ada pasca tindakan DC maupun dengan pemakaian obat itu sering tidak tuntas, itu kita bisa melihat ada sisa-sisa ini. Ataupun kadang-kadang ada kasus misalnya pasca laparoskopi untuk kehamilan di jejak sesar yang tidak tuntas, itu juga menimbulkan ada sisa konsepsi di daerah jejak sesar. Tapi kalau kasus ini saya hanya memberikan, ini ada contoh sisa konsepsi dengan ada gambaran power ini color Doppler, yang menandakan bahwa ini masih cukup, ini kita perlu perhatikan. Kalau gejala dan keluhan saat ini banyakkan itu karena bercak-bercak perdarahan, pasca keguguran atau tindakan. Tes speknya masih positif misalnya. Sekarang sudah agak mungkin agak jarang jadi cairan sampai berbau atau demam, mungkin karena kesadaran akan kesehatan ini pada ibu-ibu kita sudah cukup tinggi. Jadi dalam hal ini pemakaian ultrasound ini sangat penting. Biasanya merupakan tindakan diagnostik awal. Itu baik digunakan transvaginal maupun transabdominal. Jadi seperti di depan, pasca persalinan atau keguguran, kafum uteri udah harus kosong. Kalau kita lihat tadi ada gangguan, jadi misalnya di dalam kafum uteri ada materi yang tidak homogen, atau ada yang lain. Kemudian kadang-kadang dengan pemakaian USG yang 2 dimensi ini, kadang-kadang kita dilengkapi dengan untuk pemakaian warna. Jadi hanya untuk melengkapi. Jadi contohnya ini, masa ini kita lihat ada dalam kafum uteri ini ada bagian-bagian tidak homogen. Kemudian ada bercak kalsifikasi. Ini yang 2D. Untuk memastikan bahwa masa konsepsi ini di dalam kafum uteri itu kita bisa
memakai ya 3 dimensi, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ini adalah junctional zone. Junctional zone ini adalah massa daripada sisa konsepsi yang di dalam. Kemudian kalau penggunaan color Doppler itu memang kita ada bagi 3 tingkatan, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu ya gambaran ya ada berwarna sedikit yang terbatas di dalam endometrium. Ya sedikit ini, yang tipe 2 sedikit ke arah myometrium tapi tidak terlalu intens. Yang tipe 3 itu lebih luas. Kenapa ini perlu dibedakan? Nah, nanti kita akan coba membahasnya ya, karena ada berhubungan dengan ini, berhubungan dengan AV, malformation ataupun PTG. Jadi kalau seperti ini yang tipe 1 ya. Jadi termasuk di dalam hanya endometrium, ada tipe 2 ya kan. Nah, kalau yang tipe 3 ini saya kasih video untuk melihatnya. Nah, ini mulanya pakai 2D. Pakai 2D ya, kita lihat ini ada ya color. Ya ini kebetulan kasus ini memang kita lihat ada begini, tentu kita mesti waspada ada sisa konsepsi ini. Nah ini pemeriksaan titer beta HCG perlu kita lakukan, kita follow up. Ya, kalau ada peningkatan titer beta HCG yang tidak ini, kita harus memikirkan kemungkinan penyakit trophoblas. Kemudian yang berikut ini kasus dengan apa? Dengan pasien pasca laparoskopi dari luar, dari negara tetangga, itu dengan kehamilan jejak sesar. Ini fundus, ya, ini uterus, ini transabdominal. Saya lihat massa besar di sini, ya. Pasien datang yang dirujuk oleh sejawat. Ini kenapa masih berdarah? Ya dicurigai waktu itu habis laparoskopi, kok ini ada massa, dicurigai, udah pikirnya udah macam-macam, ada ganas atau apa. Tapi ini apa? Jadi ini pasca laparoskopi ya, kehamilan di jejak sesar yang tidak tuntas. Nah, ini bisa kita bilang tadi transabdominal, ini transvaginal, ini bisa kita lihat. Jadi pada kasus-kasus demikian ya memang ya kita harus waspada. Jadi memang tata laksana ini selama ini kita bisa menggunakan ya dilatasi kuratase ya, itu memang cara umum. Tapi pada kasus yang agak repot, misalnya contohnya yang uterus yang retrofleksi ini agak hiperretrofleksi, ada baiknya kita waktu mengeluarkan kuratase itu dipandu dengan USG. Nah, itu boleh juga misalnya kalau kita mempunyai keterampilan untuk melakukan hysteroscopy, silakan. Ya, mungkin ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih.